warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada pelajaran ekonomi kelas 10, yaitu permintaan dan penawaran. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Semoga pelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi, yaitu konsumen dan produsen. Konsumen dan produsen melakukan interaksi di pasar. Harga pasar terbentuk karena adanya permintaan dan penawaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis permintaan dan penawaran. Sebelum saya menjelaskan materi, silakan kalian menyimak video pembelajaran pada link berikut ini. Sebagai pengetahuan awal, silakan kalian mengerjakan kuis pada Quizizz dengan kode sebagai berikut. Setelah mengetahui hasil kuisnya, ternyata beberapa dari kalian sudah mengetahui tentang permintaan dan penawaran. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran saya selanjutnya. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli dan sanggup dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah tingkat harga, tingkat pendapatan, selera, dan juga ekspektasi konsumen di masa yang akan datang. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika harga mengalami penurunan, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Hukum ini bersifat ceteris paribus, artinya hukum ini berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan bersifat tetap. Grafik kurva permintaan bisa digambarkan dengan lereng yang negatif atau dengan kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Kurva permintaan juga bisa mengalami pergeseran, baik ke kanan maupun ke kiri. Itu disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dan mampu dijual oleh produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah tingkat harga, biaya produksi, tingkat persaingan, dan juga ekspektasi produsen di masa yang akan datang. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami kenaikan. Jika harga turun, maka jumlah barang yang akan ditawarkan akan mengalami penurunan. Hukum ini berlaku dengan syarat ceteris paribus. Artinya, hukum ini berlaku jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bersifat tetap. Kurva penawaran ditunjukkan dengan kemiringan dari kiri bawah ke kanan atas. Kurva penawaran juga bisa mengalami pergeseran. Pergeseran ini terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kurva ini bisa bergeser ke kanan maupun ke kiri. Apabila kepentingan pembeli dan penjual bertemu di pasar, maka akan terbentuk harga pasar. Harga pasar terjadi karena adanya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Silakan kalian amati kasus berikut ini. Diskusikan bersama kelompok kalian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan perubahan perilaku konsumen maupun produsen ketika terjadi kenaikan dan penurunan harga. Dari hasil diskusi yang sudah kalian sampaikan, terlihat bahwa kalian sudah mampu menentukan
faktor-faktor apa yang mempengaruhi konsumen ketika akan melakukan pembelian, dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi produsen ketika akan menawarkan produknya. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen adalah tingkat harga, tingkat pendapatan, selera, dan ekspektasi konsumen di masa yang akan datang. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi dari sisi penawaran adalah tingkat harga, biaya produksi, tingkat persaingan, dan ekspektasi produsen di masa yang akan datang. Tibalah kita pada kesimpulan materi hari ini. Harga keseimbangan atau equilibrium terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Equilibrium bisa terjadi ketika harga pada sisi permintaan sama dengan harga pada sisi penawaran, atau jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah memahami materi hari ini? Jika ada yang kurang paham, silakan kalian mengajukan pertanyaan. Silakan kalian mempelajari bahan ajar dan juga LKPD yang ada pada Google Classroom. Ingat, perhatikan batas waktu mengerjakannya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.